Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kolam di depan rumah. Yang dalam salam saya doakan hidupnya barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembina SKI SMK Negeri 6 Surabaya, Ustaz Ahmad Husaini, Ustazah Ali, Ustazah Urwah, yang kami hormati dan kami muliakan, seluruh jajaran pengurus SKI SMK Negeri 6 Surabaya, anak-anakku semuanya yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata yang indah untuk kita ucapkan kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa rahmat, nikmat, taufik, hidayah atas segala kehendak ridhonya, sehingga pada saat ini kita semua bisa hadir dalam rangka paski orientasi SKI SMK Negeri Surabaya 2024. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa memberikan manfaat maslahat di dunia atau akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan selalu terjuangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak sekalian, agar supaya suasana lebih semangat, kita membaca sholawat dulu ya. Nanti tolong yang suaranya keras kasih hadiah ya. Semuanya sama-sama. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi
tamu sekalian, kami sebagai pembina SKI mengucapkan ribuan terima kasih, matur suwun sangat, thank you very much for your attention. Saya sampaikan atas dukungan semuanya bisa mengikuti OSKI 2024. Saya hanya bisa mengucapkan jazakallahu khairan katsir, jazakumullahu khairan jazak. Mudah-mudahan panitia yang bekerja keras untuk melaksanakan acara ini menjadikan amal yang soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru pembina SKI yang hadir pada hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta perwakilan dari beberapa jurusan. Yang jurusan buka tangan 1, 2, 3. Yang perwakilan, yang kecantikan, ULP, busana, apa itu? Yang kedua apa? TKV? Nah, sudah. Akuntansi? Sudah, lengkap. Yang kedua lagi? Kimia industri? Iya. Tepuk tangan semuanya. Coba. Yang dulu ya. OSKI 2024. Generasi cerdas, bangsa berkelas. SKI Jaya. SKI Jaya. SKI Jaya. Muhammad. Tadi saya lupa tidak menyebut alumni ya. Di belakang ini ada alumni SKI SMK Negeri Surabaya. Tepuk tangan untuk SKI alumni. Alhamdulillah, ini lengkap semuanya hadir. Anak-anak sekalian yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Samping itu, untuk organisasi kita ini, SKI ini sangat penting sekali. Dengan organisasi, orang akan mudah meraih prestasi dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Artinya barang siapa yang ingin sukses dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses meraih akhirat juga harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin sukses dunia akhirat juga dengan ilmu. Artinya kita di sini ini mengikuti OSKI ini dalam rangka kita semua mengubah itu agar supaya kita bisa mencapai kebahagiaan, kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Anak sekalian, materi saya ini adalah materi tentang organisasi. Kalau pinjam ini ya, supaya nanti kita jalan. Apa anak materinya? Membangun generasi intelektual lewat organisasi. Apa itu intelektual? Apa? Iya, kecerdasan, kepintaran, kepandaian, intelijensi. Manusia itu anak-anak bisa sukses apabila ada 3 hal. Yang pertama yaitu IQ, yang kedua EQ, dan yang ketiga SQ. Apa itu IQ? Yaitu intelektual, menguasai semua pengetahuan. Rasulullah itu anak-anak menguasai ilmu agama, menguasai ilmu politik, menguasai ilmu ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Semua dikuasai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad. Sehingga Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabatnya
Bagaimana caranya supaya para sahabat itu menguasai semua ilmu, baik ilmu politik, ilmu ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad juga harus mempunyai intelektual yang tinggi, kecerdasan yang unggul, ahli bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, menguasai ilmu boga, ilmu perhotelan, ilmu kecantikan, semua dikuasai. Itu baru namanya intelektual, menguasai semua keilmuan. Yang kedua, anak-anak menguasai tentang emosional, keinginan yang tinggi. Kamu semua datang ke sini termasuk kamu mempunyai emosional, suatu harapan, suatu semangat, etos kerja. Orang itu pandai, tapi nggak punya emosional, nggak punya keinginan, diam saja, dia nggak bisa berhasil. Dan yang ketiga adalah spiritual, yaitu tentang masalah agama. Satu cerdas, dua kemauan, tiga ada agama. Tadi ditanya, siapa yang sholatnya full 5 kali sehari? Tadi ada beberapa anak, yang lain masih belum. Kalau sudah menjadi anggota SKI, wajib sholat berjamaah 5 kali sehari. Kalau sudah masuk SKI kok tidak sholat, nggak pantas, nggak cocok. Karena SKI ini kan termasuk organisasi agar supaya mau melaksanakan sholat berjamaah 5. Jadi anak-anak, yang pertama tadi saya sampaikan intelektual, penguasaan terhadap ilmu itu 20%. Yang kedua emosional 30%. Dan yang terakhir yaitu spiritual itu 50%. Sehingga kalau sudah mempunyai intelektual, mempunyai emosional, mempunyai spiritual, baru orang itu pasti akan sukses hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma. Anak sekalian, di sini ada hubungan antara organisasi dan intelektual. Sebelum ini, naik dulu yang pertama, bab 1 itu, terus. Nah, ini ya. Yang pertama anak-anak berorganisasi. Apa sih organisasi itu? Di sini dijelaskan tentang bagaimana kita bekerja sama dalam sebuah tim atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Ini bukan hanya tentang struktur dan prosedur, tetapi juga tentang bagaimana kita saling berinteraksi, mendukung dan memahami satu sama lain. Jadi anak organisasi itu kerjasama 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Ada organisasi itu yang sifatnya itu ormas, organisasi masyarakat, seperti ada NU, Muhammadiyah, LDII, ada itu ormas. Ada orsospol, organisasi politik, PKB, apalagi P3, Gerindra, itu organisasi politik. Ada organisasi di tingkat sekolah, ada OSIS, apalagi SKI, PMR, apa? Iya, ya. Ada di tingkat masyarakat, ada RT, ada RW, ada lurah, ada camat. Di tingkat nasional ada legislatif, ada yudikatif, ada eksekutif. Eksekutif itu apa anak? Presiden. Yudikatif MA. Legislatif DPR. Jadi namanya organisasi. Pak Umar pernah menjadi ketua PKB, pernah menjadi ketua NU, pernah menjadi ketua Kemas. Saya pernah menjadi ketua NU Ranting. Dan orang kalau sudah menguasai organisasi,
itu kan mudah untuk mencapai keberhasilan. Contoh, Pak Jokowi jadi presiden karena dia aktivis di PDI. Pak Prabowo apa partainya? Pak Prabowo apa partainya? Gerindra. Gus Dur jadi presiden apa organisasinya? PKB. Jadi organisasi ini anak-anak sangat penting sekali. Kamu di sini sebagai anggota SKI, apa organisasi itu? Kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Bagaimana caranya siswa-siswi sekarang ini semua sadar mau melaksanakan sholat berjamaah 5. Jadi ketika ada Jumatan SKI di depan, ada depan memberi contoh. Ketika ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi dan lain sebagainya, semua itu nanti anak SKI yang di garda paling depan untuk bercontoh. Itulah namanya organisasi. Jadi anak-anak kerjasama 2 orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan. Di SMK 6 ini ada SKI. Maksud dan tujuannya adalah bagaimana kamu semua ini mampu untuk memanage semua siswa-siswi ini untuk melakukan keagamaan secara maksimal, baik dalam hal berbicara, dalam hal berpakaian, dalam hal sholat. Artinya hablum minallah wa hablum minallah. Bagaimana hubungan dengan Allah dengan baik? Contoh sholatnya dengan adanya SKI, maka semua siswa-siswa SMK 6 harus sadar dan mau melaksanakan sholat bersama 5 hablum minallah. Dengan adanya SKI, semua siswa-siswi harus mau puasa Ramadan, harus mau berzakat, infak dan lain sebagainya. Kalau masih nanti ketika sudah ada SKI, kok masih ada yang nggak sholat atau nggak puasa Ramadan, berarti belum tercapai tujuannya. You understand? Paham semuanya? Tujuannya adalah bagaimana supaya siswa-siswi ini sadar untuk melakukan ibadah yang pertama hablum minallah, hubungannya dengan Allah, sholat, puasa. Yang kedua hablum minannas, bagaimana cara hubungan dengan sesama manusia, terutama kepada kedua orang. Namun boleh sholat si api, jangan sampai membentak, apalagi memukul. Wala taqul lahum uffin, jangan sekali-kali kamu itu bilang tolonglah berikan terasi. Ibu ini karena ibu yang sudah kasih dosa. Ngomong itu dosa besar. Sahabat bertanya, ya Rasul, apa sih? Apa yang paling dicintai oleh Allah? Katanya Rasulullah, sholat berjamaah 5 waktu. Yang kedua apa ya Rasul? Amal yang paling dicintai oleh Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa ya Rasul? Amal yang paling dicintai oleh Allah, berjihad fisabilillah. Yang pertama ini yang paling dicintai adalah sholat berjamaah 5. Orang kalau sudah sholat berjamaah 5 waktu, yang lain beres, rezekinya, rumah tangganya, anaknya, jamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu lihat para presiden, mulai dari Pak Karno, Pak Harto, Pak Jokowi, semua itu taat pada Allah kalau sholat khusyuk. Sebagai contoh bagi kita. Yang kedua yang paling dicintai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnihi wa fisaluhu. Allah memerintahkan kepada manusia agar supaya selalu taat patuh berbakti kepada kedua orang. Siapa orang tua itu?
Yang pertama yang melahirkan bapak dan ibu. Kamu panggilnya bapak atau papa? Papa atau memes? Yang panggil si nabi, dipanggil ayah atau abah atau apa? Ojo panggil ebes. Bapak dipanggil ebes, ibu memes, adik ebes. Ada ya betul ngawur ya betul. Yang sopan ya. Yang pertama orang tua yang melahirkan ayah dan ibu, jangan sampai di sana, jangan sampai dikaji, apalagi bujui. Pak, aku sekolah Pak, iya di sana nih. Mata sekolah ternyata di SMA nggak ada. Jebus kenceran, ya Allah, naudzubillah ini. Padahal pandainya sekolah, tapi nggak sekolah. Itu dosa besar. Dan orang seperti itu nggak mungkin bisa hidupnya bahagia, masuk profesor, doktor, tapi namun kok nggak mungkin berhasil. Naudzubillah ini nomor satu orang tua. Yang kedua adalah orang tua yang mendidik. Apa ibu guru, Ustaz Ahmad, Ustaz Alif, Ustaz Turatul Usko. Ini orang tua kamu juga. Ketika di kelas gurunya menerangkan, didengarkan, masih nggak senang didengar, diperhatikan. Jangan sampai ada guru yang menjelaskan, kamu itu kamu sendiri berbahaya. Gurunya akan sakit hatinya. Di mana sakitnya? Di sini. Sakitnya di sini di dalam hatiku. Kalau sudah gurunya sakit hatinya, anak ini meskipun pinter, meskipun sarjana, meskipun sudah nilainya baik-baik, tapi sudah pernah menyakiti gurunya, ilmunya tidak barokah. Naudzubillah ini. Lamar kono ditolak, lama sana ditolak. Ngaca ketika sekolah, akhlak diutamakan. Meskipun gurunya cerewet, si cerewet itu guru mana awet ya biasanya? Hah? Yang cerewet itu istri apa? Perempuan apa? Lagi-lagi. Yang cerewet itu ayah apa ibu? Yang omongannya banyak itu ibu apa ayah? Jadi anak-anak jangan sampai sekali-kali menyakiti guru, dengarkan, diperhatikan. Yang ketiga, orang tua itu adalah sebentar. Yang pertama melahirkan, yang kedua yang mendidik, yang ketiga mertua. Yang sudah punya mertua kan? Kalau mertua ya. Mertua juga nggak boleh disakiti. Jadi anak-anak, amal yang paling dicintai oleh Allah yang kedua itu berbakti kepada orang tua, dan yang ketiga berjihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Apa contohnya? Ya kamu ikut SKI, ini berjuang di jalan Allah. Ini sangat dicintai oleh Allah. Makanya kamu ini harus merasa beruntung, kamu harus merasa bahagia. Bisa masuk ke SKI ini, Masya Allah, luar biasa. Ini termasuk jihad amal yang paling dicintai oleh Allah. Kamu di sini datang mendengarkan materi, nanti kamu di sini berjuang, nanti habis ini kamu itu akan tos training orientasi. Kalau kemarin itu tos itu dilawan, tahu lawan, udah. Itu Malang itu Malang namanya. Nanti kalau orientasi ke Malang 3 hari di sana kita gembleng, kita bodok, kita bina agar supaya menjadi generasi yang berkualitas, generasi yang unggul, generasi yang mampu untuk mengaruhi yang lainnya, bisa untuk melakukan hablum minallah wa hablum minan. Lanjut, aspek emosional dalam berorganisasi. Dan saya sampaikan,
Orang sukses itu harus ada IQ, harus ada emotional quotient, ada spiritual. Nah di sini anak apa di antara aspek emosional dalam berorganisasi itu? Yang pertama adalah rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan. Ketika kita berorganisasi, kita membangun hubungan dan rasa saling memiliki. Ini menciptakan ikatan emosional yang memotivasi kita untuk bekerja lebih keras dan merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Aspek emosional yang pertama adalah rasa kebersamaan, saling memiliki. Jadi anak-anak, kamu semua itu harus nanti merasa memiliki SKI. Bagaimana SKI ini bisa lebih baik, lebih maju, lebih besar, ya. Jadi semuanya harus jangan sampai tidak menghiraukan. Artinya apapun agenda di SKI ini harus betul-betul didukung dengan sepenuhnya dengan cara bersama-sama. Jadi anak kalau sudah masuk SKI harus punya rasa kebersamaan, ukhuwah Islamiyah. Jadi ukhuwah wataniyah, sesama teman, sesama Muslim, ya. Setiap berjumpa jangan lupa assalamualaikum, salaman. Bagaimana kabarnya? Itu ciri-ciri orang ahli surga. Setiap bertemu dengan temannya, assalamualaikum. Senyummu kepada temanmu itu sedekah. Kalau sampai ketemu konco ketujuh, lantai di motor meter, ya Allah. Apa yuk ketujuh aja? Aku akeh, utang kau dipikir, utang gak bisa dipikir. Caranya bagaimana supaya kita ini selalu bersama? Harus punya rasa sabar, harus punya rasa tahan uji. Semua manusia pasti diuji oleh Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah pasti akan menguji kepada semua manusia. Ada yang diuji ekonominya, sekolah bersama duit sekolah, ada yang diuji orang tuanya, ada yang diuji sakit, ada yang diuji IQ-nya rendah, bayo, diulangi isu-isu, sumpah, susah, pesimis. Loh, gak usah pesimis, itu ujian dari Allah. Nah, kamu diuji kok, akalnya kok kurang cerdas, bersyukur, kalau semangat, tetap belajar, itu namanya kamu itu termasuk lulus ujian. Diuji IQ-nya rendah, pasti tahu, lulus ujian. Diuji oleh Allah ekonominya, tapi ini welet jadul, kawan tetap bisa iya, tetap sekolah semangat, nanti lulus ujian. Diuji ekonomi, sekolah bolos, berarti nggak lulus ujian. Ketika diuji oleh Allah ekonominya kurang, tetap sekolah semangat. Pada saat ini ada namanya yang ikut lomba head racing ya nasional, namanya siapa itu? Ubud. Itu juga diuji oleh Allah. Orang tuanya, dia ikut budinya. Saya jadi wali kelasnya dulu, kelas 10. Jadi Ubud yang sekarang mewakili juara tingkat nasional itu juga diuji oleh Allah. Orang tuanya, dia ikut budinya. Tapi dia semangat, sekarang dia ke Lampung. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa ikut lomba SKI tingkat nasional. Allahumma. Gak boleh putus asa, gak boleh kecil hati, gak boleh pesimis. Diuji apapun oleh Allah, tetap semangat. Sehingga kamu itu masuk orang yang lulus. Tidak ada manusia yang tidak uji. Gak ada orang yang hidupnya enak, terus gak ada. Bahagia, terus gak mungkin. Pasti ada bahagia, ada susah. Ada pahit, ada manis. Ada cewek, ada cowok, ada ya.
Jadi anak-anak ketika kita ikut SKI, pasti nanti ada cemoohan, ejekan, ada omongan gak enak, sabar. Wabashiril sabirin. Kata Allah, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang yang sabar pasti ada untung. Innallaha ma'as sabirin. Allah selalu beserta orang yang sabar. Diuji apapun, sabar dan sholat, selesai. Wasta'inu bisabri was. Jadi anak-anak, yang pertama adalah harus punya rasa kebersamaan. Yang kedua, empati dan dukungan. Dalam organisasi kita sering menghadapi tantangan bersama. Empati dan dukungan emosional sangat penting untuk membantu anggota tim merasa dihargai dan dimengerti. Yang kedua adalah empati dan dukungan. Karena apa? Organisasi pasti banyak tantangan, banyak hambatan. Ya. Ketika tos di Lawang itu anak-anak naik kereta, habis turun itu jalan sampai menuju lokasi, membawa bahan-bahan ya seperti ada kayu, ada kompor, ada salon ya, digotong bareng-bareng. Tantangan ini, tapi semangat sehingga semua berhasil membawa sampai ke lokasi. Jadi luar biasa. Di organisasi itu pasti banyak tantangan. Oleh karena itu kita harus punya rasa empati dan dukungan. Yang pertama kebersamaan, yang kedua empati dan dukungan. Next. Yang ketiga adalah motivasi dan kepuasan. Berorganisasi itu yang baik memberikan rasa pencapaian dan kepuasan ketika tujuan tercapai yang dapat meningkatkan kebanggaan dan motivasi pribadi. Jadi anak-anak yang ketiga ini di dalam organisasi ya termasuk aspek emosional ini adalah motivasi dan kepuasan. Dalam organisasi itu jangan sampai tidak mempunyai motivasi, ya, tidak mempunyai aspirasi, tidak mempunyai orientasi, sehingga tidak tercapai tujuannya. Oleh karena itu, ketika kita berada di organisasi itu harus banyak-banyak kolaborasi, ya, banyak-banyak aspirasi, sehingga bisa mendorong terhadap kemajuan suatu organisasi, mencapai suatu perspektif yang maksimal sesuai dengan aspirasi kita, itu mencapai ridha Allah Subhanahu. Jadi di dalam organisasi ini harus banyak hal yang harus kita perhatikan, ya. Ada kebersamaan, ada kolaborasi, ada motivasi, dan ada kepuasan. Bagaimana kalau sudah tercapai tujuannya, maka di situ ada rasa kepuasan. Contoh seperti ketika kita ini masuk organisasi SKI, sehingga semua agenda organisasi ini terlaksana dengan baik. Tadi sudah sampaikan ya masalah ada sekbid mulai dari tentang acara pelatihan, PAPI dan lain sebagainya. Kalau semua sudah kita lakukan dengan baik, semua terlaksana dengan baik, maka kita akan merasa puas karena semua sudah tercapai dengan baik. Terus bab dua ini adalah tentang intelektual, ya. Tadi kan organisasi, ya. Sekarang ini tentang intelektual. Apa itu intelektual? Kecerdasan, kepandaian, keilmuan. Kamu semua ini wajib mencari ilmu mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Dan hukum itu wajib. Pak Umar ini kuliah S1 di UINSA, ambil jurusan adab sastra Arab, lulus dapat titel SAG, sarjana agama. Kuliah lagi, ambil jurusan PAI, pendidikan agama Islam, lulus dapat titel
SPDI. Apa SPDI itu? Sepeda untuk ngawur. Sarjana pendidikan. Kuliah lagi S2. Ambil jurusan PAI. Nama titel MPD. Jadi Pak Umar ini 3 namanya. SAG, SPDI, MPD. Seharusnya terus sampai S3. Nggak boleh berhenti. Mencari ilmu terus. Bahkan Pak Umar juga mengisi kajian-kajian di Masjid Ngagel itu ya. Di Ngagel ada, di Kulon, di Medoarayu. Jadi nggak ada berhentinya. Ini namanya meningkatkan intelektual, kepandaian, kecerdasan, penting sekali. Dan juga saya pernah kursus bahasa Inggris di Paris, sehingga saya paham apa itu grammar that teach us to speak, to write, and to read correctly. Dan saya juga pernah kuliah lagi angka 4, alhamdulillah dapat cum laude. Alhamdulillah, ini saya sampaikan sebagai motivasi agar kamu semua juga terus mencari ilmu, terus semangat, terus telah berilmi, tidak hanya sampai di SMP saja, tapi terus siapa memiliki intelektual kecerdasan yang sangat luar biasa. Intelektual itu apa? Berhubungan dengan cara kita berpikir, menganalisis, memahami dunia di sekitar kita. Ini melibatkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemampuan untuk memecahkan masalah hubungan antara organisasi dan intelektual. Jadi anak-anak intelektual itu berpikir, mencermati, menganalisis. Di LKS itu di PAI ada ayat Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam laayatin li ulil albab, sebagai tanda-tanda bagi orang yang berpikir, yang intelek, yang cerdas. Jadi orang yang cerdas menurut Nabi Muhammad adalah orang yang selalu memikirkan, berpikir tentang ciptaan Allah. Allah itu menciptakan langit dan bumi dan seisinya, berapa jumlah ikan di laut, berapa jumlah tumbuhan, bahkan ada pergantian siang dan malam. Ini kita pikirkan betapa kuasanya Allah. Seandainya siang saja karena malam orang kerja terus dulu. Seandainya malam saja karena siang orang tidur terus bekerja. Makanya ada siang, ada ketika siang orang bekerja, ketika malam orang istirahat. Kita bagi hidup ini menjadi 3. Yang pertama, 8 jam kita gunakan bekerja, 8 jam kita gunakan untuk ibadah, 8 jam kita gunakan untuk istirahat. Itu yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagi 3 cara memanage waktu. Jadi anak-anak intelektual ini adalah kita ini harus berpikir, menganalisis, memahami. Allah memberikan akal kepada manusia ini anak-anak supaya digunakan. Jangan sampai akalnya nggak digunakan, hidupnya hanya menuruti hawa nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kepada manusia fujuraha wa taqwaha. Allah memberi manusia hati nurani dan hawa nafsu. Kalau manusia itu menggunakan akalnya, akan mencapai derajat yang mulia, lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya, apabila manusia menggunakan hawa nafsunya, senang-senang keluyuran,
tidak pernah sholat, tidak pernah sekolah, baru kedua kabeh diutal, hidupnya hanya menuruti hawa nafsunya, maka merosot menjadi makhluk yang rendah, bahkan lebih rendah dari para binatang. Na'udzubillahi min. Makanya di Al-Quran itu anak-anak, Allah itu memerintahkan untuk menggunakan akalnya berkali-kali. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, illa ulul albab. Kata Allah, di manusia, kawin akal, kawin belajar, kawin sinau, kawin analisis. Penting akal itu. Makanya manusia itu makhluk dinamis, berkembang. Dulu nggak ada HP, sekarang ada. Dulu SMS, sekarang WA. Ada video call, ada short video, ada apa lagi IG, ya kan? Berkembang terus. 10 tahun yang akan datang, mungkin HP itu sudah nggak layak. Jadi apalagi ini menunjukkan bahwa akal manusia itu berkembang. Jangan sampai hidup ini hanya menggunakan hawa nafsunya saja. Hawa nafsu itu kalau masih muda, hawa nafsu itu besar. Kalau sudah tua, hilang nafsunya dengan hawanya. Jadi anak-anak sekalian, penting sekali kita gunakan akal. Untuk apa? Untuk memfikirkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya cerdas. Ulul albab, kata sahabat, siapa ya Rasul? Orang yang cerdas itu orang yang lebih mengutamakan kepentingan akhirat daripada dunia. Artinya apa? Orang kalau sudah pandai ilmu ekonomi, pandai ilmu politik, pandai ilmu segala-galanya, itu masih pinter, belum cerdas. Tapi kalau sudah sukses dunia, dia ahli sholat, baru namanya cerdas. Mengapa? Karena akhirat akan dinikmati untuk selama-lama. Manusia di dunia hanya sebentar. Lagunya kan ada ya, turi kote ditandur nekupun aku ono seret di ponyok bodiro kembali turi putih. Orang mati itu pasti dibungkus dengan kain putih. Orang mati dibungkus godong. Itu jadi lontong. Itu mati. Yang mati dibungkus kain putih. Turi putih. Dan itu di kebun agus, dimakamkan di kuburan. Kalau celeret, hidup di dunia hanya sebentar. Mungkin usianya hanya 60 tahun, 70 tahun sudah mati. Kalau sudah mati, semua kekayaannya akan ditinggal. Dia hanya ditemani oleh dua, apa itu? Ilmu dan amal. Ketika dia di kuburan itu disiksa, nggak bisa. Karena orang ini ahli sholat berjamaah, kepalanya mau dihukum, nggak bisa. Dia ahli sholat berjamaah, sholatnya itu menjaga kepalanya. Dihukum kanannya nggak bisa, karena dia ahli zakat, ahli sholat. Dihukum sebelah kirinya nggak bisa, karena dia ahli berpuasa, Ramadan, puasa sunnah. Dihukum kakinya mau dicambuk nggak bisa, karena dia ahli silaturahim, berbuat baik kepada teman, kepada tetangga. Sehingga orang ini karena ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli silaturahim, di kuburan dia mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, pasti orang ini akan ahli surga. Kalau sudah masuk surga, dia akan menikmati itu selama-lamanya. Allahumma. Jadi anak sekalian, yang pertama ini kita harus betul-betul menggunakan akal kita dengan cara berpikir, menganalisis, dan memahami dan memecahkan masalah. Makanya Allah menegaskan dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman
wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika kamu itu berdiri, ingat pada Allah. Ketika duduk, ingat pada Allah. Ketika tidur, juga ingat pada Allah. Makanya ada doa mau tidur. Bagaimana doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa kartunya, kartu biru atau kartu kuning itu ya. Ada apa doa-doa? Sudah apa semuanya? Doa mau tidur. Doa apa lagi? Mau tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Mau tidur berdoa, itu berarti cerdas, akan digunakan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Bahkan mau makan pun juga berdoa. Apa doa makan? Allahumma barik lana wa zakkana. Allah dimakan kecuali. Jadi itu ya. Mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, selalu ingat pada Allah. Itulah di antara contoh orang yang cerdas, yang selalu menggunakan akalnya dan hati nuraninya untuk beribadah. Hablum minallah wa hablum minannas. Ya. Kemudian anak-anak selanjutnya next, hubungan antara organisasi dan intelektual. Organisasi SKI dan intelektual. Jadi kalau kita itu sudah masuk organisasi SKI, tidak cukup hanya struktur, tidak cukup hanya sekbid, ya, tapi juga harus mempunyai intelektual yang tinggi. Ada emosional, ada intelektual. Memang kalau setiap organisasi itu pasti ada struktur kepengurusan. Ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Tapi anak-anak, organisasi itu nggak cukup hanya struktur, tapi juga harus ada emosional, harus ada intelektual, harus ada spiritual. Di sini apa hubungannya antara organisasi dan intelektual? Dalam organisasi, ketika kita aplikasikan keterampilan intelektual kita seperti kreativitas, pekerjaan masalah, kita sering merasa lebih terhubung dengan tujuan dan anggota tim. Ini meningkatkan rasa pencapaian dan kepuasan. Jadi anak-anak, ketika kita itu melaksanakan keterampilan, ya, melaksanakan apa ini organisasi SKI ini harus disertai dengan kreativitas, ya, disertai dengan pekerjaan masalah, yang mana di organisasi ini pasti ada masalah. Kita pecahkan bersama-sama dengan cara musyawarah, ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Makanya saya ini sudah sampaikan di tingkat nasional ada namanya eksekutif presiden, ada legislatif DPR, ada yudikatif Mahkamah Agung. Ini selalu bermusyawarah. Bermusyawarah bagaimana menciptakan negara Indonesia menjadi negara yang maju, adil, makmur, negara yang berdatun thayyibatun walaupun musyawarah terus. Kita sebagai rakyat diwakili oleh DPR. DPR itu adalah menyampaikan aspirasi rakyat. Dengan musyawarah inilah maka akan mudah mencapai tujuan cita-cita para pejuang kita. Kita ini masuk di bulan Agustus, yang mana kita baru saja memperingati hari yang sangat bersejarah, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang mana mbah kita, nenek moyang kita berjuang mengusir penjajah, korban tenaga, pikiran, bahkan harta, bahkan nyawa, sehingga
Indonesia menjadi negara merdeka. Alhamdulillah. Mengapa kok nenek moyang kita berjuang ingin mempunyai negara yang aman, tentram, adil dan makmur? Nah, kita sebagai pewaris penerus harus kita meneruskan cita-cita para pejuang kita. Bagaimana caranya kita meningkatkan pendidikan, meningkatkan ekonomi, meningkatkan politik dengan baik supaya tujuan daripada para pejuang kita menciptakan negara yang adil dan makmur, negara yang badatun thayyibatan warahmut. Ini semua tugasnya di pundak kalian semua. Jadi di pundakmu itu ada amanah, di pundakmu ada tugas. Bagaimana 10 tahun yang akan datang Indonesia ini menjadi lebih maju, lebih makmur, lebih adil, itu tergantung kepada pemuda. Islam di Indonesia 10 tahun yang akan datang bisa menjadi lebih baik, lebih maju, itu tergantung pemuda. Katanya Pak Karno itu, katakan kepada saya 1000 si tua bangka akan dipenggal lehernya. Tapi katakan kepada saya 10 pemuda akan kugoncangkan dunia. Luar biasa. Pemuda itu mempunyai peran yang sangat penting. Masih kuat tenaganya, masih hebat pemikirannya, cemerlang cara berpikirnya. Jadi anak-anak, kamu semua ini mempunyai amanah di pundak kalian bagaimana cara memajukan bangsa dan negara. Khususnya bagaimana cara memajukan di SMK Negeri 6 Surabaya. Ini termasuk amanah yang harus kita lakukan dengan cara melalui SKI. Makanya organisasi itu arti secara bahasa adalah alat. SKI termasuk alat. Arti secara istilah 2 orang bermusyawarah kerjasama atau lebih untuk mencapai tujuan. Itu arti secara istilah. Secara bahasa adalah organisasi itu alat. SKI itu masuk alat untuk menciptakan bagaimana siswa-siswi SMK Surabaya itu sadar untuk melakukan hablum minallah wa hablum minan nas, berbuat baik kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Jadi adalah hubungan antara organisasi dan intelektual. Jadi yang pertama adalah emosional. Jadi dalam organisasi kita mengaplikasikan, melakukan bagaimana caranya SKI ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya program-program SKI ini bisa berjalan dengan baik, tentunya membutuhkan emosional, membutuhkan kerjasama, membutuhkan kebersamaan. Yang mana di dalam SKI ini banyak sekali programnya, diantaranya ada BHBI, sebentar lagi ada peringatan Maulid Nabi, kemudian termasuk ada pada Ramadan, ada Juzul Quran dan lain sebagainya. Ya, ini termasuk mengaplikasikan keterampilan intelektual seperti kreativitas dan pemecahan masalah. Lanjut, yang kedua adalah kolaborasi yang memuaskan. Menggunakan kemampuan intelektual dalam kolaborasi membantu menciptakan suasana kerja yang lebih positif, rasa saling menghargai dan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah, bersama dapat meningkatkan hubungan emosional antara anggota tim. Jadi anak harus ada kolaborasi. Makanya di sini untuk SKI tidak hanya jurusan satu saja, tapi semua dilibatkan dari jurusan baik itu program, akuntansi, DKV, perhotelan dan lain sebagainya. Ini supaya nanti itu berkolaborasi. Artinya kita gabungkan bagaimana caranya di dalam SKI ini tidak hanya kita itu monoton ini aja, tapi juga banyak sekali hal-hal yang harus kita kembangkan.
Jadi semua manusia ini sebenarnya anak punya kemampuan, tapi masih terpendam. Di SKI ini kita munculkan, kita kembangkan dalam kolaborasi. Ada yang takbir, ada yang ahli kori, ada yang ahli selawatan, ada juga yang banjari dan lain sebagainya. Semua ini kita gali, kita kembangkan. Jadi anak-anak semua yang sudah ada di SKI ini kita harus berusaha bersama-sama secara maksimal bagaimana untuk memunculkan bakat-bakat dan kepedulian. Semua manusia pasti punya kemampuan. La ta'takil man dunaka walikuli syai'in maziyada. Jangan sekali-kali menghina orang, karena setiap manusia pasti punya kemampuan. Ada yang memiliki kemampuan dalam hal intelektualnya, ada yang organisasinya, ada yang emosionalnya dan sebagainya. Ini semua di SKI akan kita bina, kita kembangkan, kita latih ya, karena manusia itu cukup pinter, harus cerdas. Jadi harus ada mental ya. Termasuk SKI ini melatih mental kita tadi. Semua maju ke depan ya, berbicara di depan orang banyak, itu juga perlu latihan, perlu mental, perlu keberanian. Supaya tidak ngantuk, selawatan semuanya. Ya. Salatullah salamullah alaika ya Rasulillah. Salatullah salamullah alaika saudaraku, putra dan putri, mumpung hidup yang rajin ngaji, ngaji usahanya mati untuk sowan datang ilahi. Sallallahu alaihi Rasulillah. Sallallahu berkali dengan kembang turi, saiki ngaji penting ngaji, ayo derek para kiai. Sholawat salamullah ala Rasulillah. Sholawat ada udang di balik, di hatimu ada sesuatu, kamu selalu cinta padaku, aku juga sayang padamu. Sallallahu alaihi Rasulillah. Sallallahu Yasin Habibillah Yasin Yasin Wa masyaallah Muhammad Osmi 2024 SKI 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 Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin sekalian yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Demikian materi yang akan kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, maslahah fiddin wa dunya akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sumber dan boleh kita numpang mandi, apabila ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.